Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Di tengah siang hari yang begitu terik dan panas, seorang gadis bertubuh mungil dan begitu riang tengah mengayuh sepedanya. Masih mengenakan seragam putih abu-abunya, gadis itu terlihat begitu ceria di setiap kayuhan sepedanya sambil bersenandung kecil. Gadis itu tak memperdulikan bagaimana teriknya matahari siang itu. Daniela Larasati, gadis manis yang begitu ceria dan baik hati walau memiliki tubuh mungil. Ella tinggal bersama kakak dan ibu tirinya dan juga ayahnya yang sudah sakit-sakitan karena menderita kelumpuhan akibat kecelakaan yang dialaminya beberapa tahun silam. Sejak ayahnya lumpuh, Ella hanya bisa mengandalkan dari berjualan di Toserba setelah pulang sekolah. Sebenarnya uang ayahnya masih cukup untuk membiayai hidupnya dan sekolahnya, namun uang itu disimpan oleh ibu tirinya dan dihabiskan untuk kesenangan pribadi. Untung rumah yang mereka tinggali sudah atas nama Ella, karena bila tidak, maka sudah bisa dipastikan bahwa Ella dan ayahnya akan menjadi gelandangan di pinggir jalan. Meskipun begitu, Ella masih sedikit beruntung karena ibu tirinya masih mau mengurus ayahnya, walau selalu mendumel dan mengeluarkan kata-kata kasar. Namun, ibunya masih mau mengurus, menyuapi, memandikan, atau bahkan membersihkan kotoran sang ayah bila saat dirinya tak ada di rumah. Setelah hampir 1 jam mengayuh sepedanya, kini gadis itu sudah sampai di sebuah rumah yang tidak begitu besar, namun juga tidak begitu kecil. Rumah sederhana yang memiliki halaman yang lumayan luas. Di sana juga ada mobil dan beberapa motor yang terparkir. "Assalamualaikum," ucap Ella saat memasuki rumahnya. Ia tersenyum saat sang ayah duduk di kursi roda yang menyambut kepulangannya. Meski ayahnya tidak bisa bicara dan berjalan, namun ia masih bisa tersenyum dan sedikit menggerakkan tangannya bila untuk sekedar bersalaman. Untung saja kamu cepat pulang," seru Ratih yang baru saja keluar dari kamar sang ayah dengan menggunakan masker serta sarung tangan. "Cepat ganti baju kamu, cuci sprei bapak kamu," titahnya, lalu ia segera beranjak menuju kamarnya sendiri. "Gak apa-apa kok pak, kasihan, ibu juga capek, bapak jangan mikir macem-macem." "Ella gak apa-apa," ucap Ella tersenyum saat melihat sorot mata ayahnya begitu sendu. "Ella ke kamar dulu ya pak." Darto pun hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat Ella pamit untuk ke kamar. Dalam hati sebenarnya ia merasa sedih dan kasihan kepada putrinya. Andai dulu ia tidak mementingkan egonya sendiri, tentu saja anaknya tidak akan semenderita sekarang. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Semua sudah terjadi. Ia sudah menerima karmanya sendiri atas semua perbuatannya di masa muda dulu. Setelah mengganti pakaian, Ella pun segera menuju ke belakang rumah, di mana tempat biasa ia mencuci pakaian. Tidak ada rasa jijik sedikit pun bagi Ella membersihkan kotoran sang ayah. Hanya saja ia suka merasa sedih. Mengapa ayahnya harus seperti ini? Ayahnya masih muda, namun ia sudah tidak bisa berbuat apapun. Ia berpikir seandainya sang ibu masih hidup, mungkin dirinya tidak akan semenyedihkan seperti sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ella pun segera bergegas menuju Toserba milik ayahnya yang kini ia kelola. Meski tidak terlalu besar, namun lumayan untuk menambah pemasukan setiap hari. "Dor, pisang loncat," pekik seorang lelaki yang memiliki tulang lunak bak bandeng presto itu terkejut setiap kali Ella mengejutkannya. "Hahaha, pisang siapa yang loncat?" tanya Ella terkekeh saat melihat temannya terkejut dan latah. Janu, sahabat kecil Ella yang selalu menemani dan membantu Ella menjaga toko. Janu memiliki perawakan tinggi dan lumayan tampan, namun hanya saja ia bertulang lunak. "Ih, Ella, kamu ini,
ucapnya dengan memanyunkan bibir sebal. "Gimana hari ini, Jan?" tanya Ella, lalu ia mengecek bagian kasir. "Lumayan rame, Eke capek, Cin. Noh, ya lihat kuku-kuku Eke yang cetar, patah satu," ucapnya sambil memperlihatkan kuku jarinya yang begitu berkilau, namun sayang ada yang patah. "Gak apa-apa, nanti aku rapihin lagi kukunya," kata Ella dengan menyengir kuda. Ya, memang kuku-kuku cantik milik Janu adalah hasil karya jemari tangan Ella. "Oh ya, bagaimana sekolah Ye? Tanya Janu sambil memberikan makanan kepada Ella. Sudah biasa Janu membawakan makan siang untuk Ella. Itu adalah makanan yang ia bawa dari rumah, makanan yang dimasak oleh ibu Janu sendiri. "Seperti biasa, pusing, pengen cepet lulus biar bisa cari kerja kantoran. Tapi mana bisa lulus SMA kerja kantoran ya? Ella tertawa renyah karena ucapannya sendiri. Sementara Janu hanya tersenyum mengaminkan ucapan Ella. "Lah, Eke yakin suatu saat keinginan kamu akan terwujud. Kamu tidak akan sedih lagi. Bahagia akan datang pada kamu. Ya sabar ya." Janu menatap Ella dengan sendu. Ia sangat menyayangi Ella. Gadis mungil itu sudah ia anggap adiknya sendiri. "Amin, dan semoga kamu cepat tobat ya, kata Ella seketika membuat wajah Janu semakin cemberut sebal. Setelah beberapa saat mengobrol, kini akhirnya Janu berpamitan kepada Ella. Ia harus bekerja, cepat tidur agar nanti malam bisa bekerja kembali. Ya, Janu bekerja di 2 tempat. Selain membantu Ella di toko, saat malam hari ia juga bekerja di sebuah klub malam menjadi seorang DJ. Tanpa Ella ketahui tentunya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ella pun mulai membereskan barang-barangnya. Lalu ia segera menutup toko dan bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan, ia terus menggerutu sambil berdoa lantaran jalanan malam itu sangat sepi. Mungkin karena habis hujan dan ia semakin mempercepat langkah kakinya saat ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Saat merasa langkah kaki di belakangnya semakin cepat, dalam hati ia ingin menangis dan berteriak, namun ia juga sangat takut karena jalanan itu begitu sepi. Pahit, setan demit, jin atau apalah, jangan mendekat. Ella orang jelek, darahnya pahit, jangan ganggu, gumamnya sambil semakin mempercepat langkahnya. Hingga tiba-tiba tubuhnya semakin menegang saat merasa ada seseorang yang memegang pundaknya, membuat jantungnya semakin berdetak tak karuan. "Wah!" jeritnya yang langsung berjongkok dan menutup telinganya, membuat seseorang yang menatapnya langsung mengerutkan dahi. "Ngapain kamu kayak gitu?" Ella mendongakkan kepalanya saat merasa mengenali suara tersebut. "Kakak," saru Ella bernafas lega saat melihat kakak tirinya, Anggia, yang telah mengejarnya. "Kakak dari mana? Atau mau kemana?" imbuhnya sambil melihat-lihat sekeliling. Sepi, sama sekali tidak ada orang. "Kamu bilang sama ibu nanti kalau kita ketemu di jalan, dan kamu lihat aku pergi sama Dira," ucap Anggia. "Kakak mau kemana? Kak Diranya mana?" tanya Ella lagi. "Gak usah berisik, gak usah cerewet, kamu bilang aja seperti itu, awas kalau bohong," ancam Anggia, lalu ia segera pergi berlalu meninggalkan Ella. "Lah, yang bohong kan dia, kenapa jadi Ella yang diancam?" gumamnya pelan. Siang itu, Ella sedang menunggu toko sambil belajar. Itu adalah kesehariannya karena ia tidak akan bisa belajar saat di rumah. Di rumahnya, fokusnya hanya untuk mengurus rumah dan ayahnya. Sedangkan di toko, ia akan berjualan sambil belajar. Lelah, jangan tanya. Ingin rasanya ia menangis karena lelah. Namun ia sadar karena itu tidak akan ada gunanya. "Kondom 1, ucap seorang pembeli tiba-tiba membuat Ella langsung mendongakkan kepalanya ke atas. Ella segera mengambil benda yang dipesan orang tersebut.
dan segera memberikannya. 26.000, ucapnya. Jangan yang itu, kata lelaki itu. Ya, pembelinya adalah seorang laki-laki bertubuh tegap dan kekar, meskipun wajahnya tertutup masker dan topi. Tapi Ella bisa merasakan bahwa lelaki ini sangat tampan, terlihat dari suaranya yang begitu seksi terdengar di telinga Ella. Yang ini, tanya Ella memberikan varian lain. Namun ternyata bukan itu yang diinginkan, membuat Ella langsung merasa kesal lantaran ia harus mengeluarkan seluruh stok yang ada di toko itu. Kalau nggak mau yang ini, dan ini, lalu maunya yang bagaimana? Bukankah isinya sama saja, bentuknya juga sama? Terus apa yang Anda permasalahin? Tanya Ella menahan geramnya. Saya pembeli di sini, ucap lelaki itu langsung menatap tajam ke arah Ella. Saya tahu Anda pembeli dan pembeli adalah raja, tapi saya bingung dengan kemauan Anda. Stok di toko kami hanya ada itu. Mau silakan, nggak mau ya sudah, cari di toko lain. Cuma gara-gara kondom doang sampai ngajak ribut. Asal Anda tahu saya itu sedang belajar dan gara-gara kondom itu pikiran saya jadi ambiar semua. Carocos Ella meluapkan kekesalannya. Tanpa berkata lagi, lelaki itu pun langsung pergi begitu saja dengan meninggalkan uang 50 ribuan setelah merampas beberapa bungkus permen yang berada di meja kasir, karena sejatinya memang lelaki itu sedang terburu-buru. Dasar laki-laki aneh, gumam Ella kesal. Lalu ia segera membereskan beberapa barangnya kembali ke tempat semula. Keesokan paginya, saat Ella baru saja selesai mencuci pakaian dan hendak mandi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara kegaduhan dari luar rumahnya. Dengan cepat, ia segera bergegas keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Dasar wanita murahan, ingat dengan janji kamu kepada bos kami. Ini kesempatan terakhir yang akan saya tawarkan. Rumah ini atau kau harus berhadapan dengan bos kami, ucap seorang lelaki bertubuh tegap dan kekar yang begitu menyeramkan. Saya pasti akan melunasinya, tapi beri saya waktu, pinta Anggia memohon. Cih, waktu untukmu kabur seperti bajingan itu, cibir lelaki tersebut sambil meludah tepat di depan Anggia. Berapa hutang anak saya? Tanya Ratih, memberanikan diri menatap beberapa orang yang hendak membawa putrinya. 10 miliar, dan sebenarnya bila dibandingkan dengan rumah kumuh serta mobil, itu tidak ada harganya sama sekali. Jadi dia harus ikut bekerja di tempat kami untuk melunasi hutangnya. Anggia, kamu gila, untuk apa hutang segitu banyaknya? Sentak Ratih tak percaya anaknya bisa memiliki hutang sebanyak itu. Bu, itu hutang si Kevin sialan itu, Anggia tidak tahu menau, seru Anggia kepada ibunya. Bu, Anggia mohon, bantu Anggia, Bu. Bagaimana ibu bisa membantumu, Kamu tahu sendiri, kita saja masih menumpang di sini. Ini rumah Ella, bisik Ratih di telinga Anggia. Untuk sejenak Anggia terdiam. Ia berpikir bagaimana caranya agar ia tidak dibawa oleh bodyguard itu. Hingga tanpa sengaja matanya melihat keberadaan Ella yang sedang mengintip di balik jendela, membuat seringai tipis terbit dari sudut bibirnya. Ibu, Ella saja yang mereka bawa, jangan Gia. Aku juga korban di sini, Bu. Masa ibu tega sama anak ibu sendiri? Keluh Anggia sedih dan hendak menangis. Ratih diambang dilema. Ia menatap Anggia dan Ella bergantian, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyetujui permintaan Anggia.